Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Lufia Rifa, Hurwatul Ayunina, Arla Adela, Maulida Hasanah, dan Jauhara akan mempresentasikan komponen pendidikan yang berisi tentang materi ajar, metode, media, strategi, dan alat pendidikan. Pada materi ini menjelaskan tentang pengertian komponen pembelajaran dan penjelasan tentang komponen-komponen dalam pembelajaran, yang di dalamnya terdapat materi ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan alat pendidikan. 1. Pengertian komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran merupakan pendekatan belajar yang mendekatkan materi yang dipelajari oleh siswa dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Jika dilaksanakan dengan baik, pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan makna pembelajaran ini pada gilirannya menimbulkan hasil belajar siswa, baik hasil belajar yang berupa kemampuan dasar maupun kemampuan fungsional. Adapun komponen-komponen pembelajaran dalam 3 kategori utama, yaitu 1. Guru, yang kedua isi atau materi pembelajaran, yang ketiga siswa. 2. Komponen-komponen dalam pendidikan. A. Materi ajar. Materi merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Adapun karakteristik dari materi yang bagus menurut Hutchinson dan Waters adalah adanya teks yang menarik, adanya kegiatan atau aktivasi yang menyenangkan, serta meliputi kemampuan berpikir siswa, memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki, serta materi yang dikuasai baik oleh siswa maupun guru. Selanjutnya, metode. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Metode-metode tersebut antara lain: A. Metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. B. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid tersebut menjawabnya. Atau sebaliknya, murid bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan murid itu. Kemudian, metode diskusi. Metode diskusi dapat diartikan sebagai siasat dalam kutip penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. D. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Yang terakhir adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode atau cara di mana guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari sesuatu aksi. Media pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya tahun 2008 mengemukakan prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media dalam perencanaan dan desain. Sistem pembelajaran dengan memadukan teknologi dan media sangat diperlukan, agar nantinya melalui pemilihan dan penggunaan media yang tepat akan memperlancar aktivitas pengajaran. Adapun prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Prinsip pemilihan media. 2. Tujuan, fungsi, dan manfaat media pembelajaran. 3. Pemilihan media pendidikan dalam pembelajaran. Media yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran itu banyak, namun menurut Sri Anita Wiryawan dan
Nur Hadi mengklasifikasikan menjadi 1. Media visual, misalnya gambar, media papan, dan media proyeksi. 2. Media audio, contohnya tape record, radio, dan kaset. 3. Media audio visual, contohnya TV dan video kaset. 4. Benda asli dan orang, yaitu media yang menggunakan benda-benda sebenarnya sebagai media pembelajaran, misalnya museum, laboratorium di luar sekolah. 5. Lingkungan sebagai media pembelajaran, yaitu menjadikan lingkungan yang ada di sekitar kita sebagai media pembelajaran, misalnya pasar, terminal, dan jalan raya. Tujuan, fungsi, dan manfaat media pembelajaran. 1. Penggunaan media bertujuan A. Memberi kemudahan kepada peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. B. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. C. Menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam penggunaan teknologi. D. Menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan. Media memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai alat bantu. 2. Sebagai sumber belajar. 3. Menarik perhatian peserta didik. 4. Mempercepat proses pembelajaran. Adapun manfaat penggunaan media. 1. Bahan pembelajaran yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. 2. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi dan peserta didik tidak mudah bosan dengan pembelajaran yang disampaikan pendidik. 3. Peserta lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran karena adanya media yang digunakan dalam pembelajaran. 4. Pembelajaran akan lebih menarik peserta didik. 5. Penjelasan penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik. Serta mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya mencapai tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana atau rangkaian tindakan dalam menggunakan suatu metode yang akan diaplikasikan ke dalam proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan-tujuan belajar di kelas. Strategi pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Kelebihan strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan digunakan, sedangkan kelemahan utamanya dalam membangun kemampuan-kemampuan, proses-proses, dan sikap yang diperlukan untuk pemikiran kritis. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Dalam strategi ini, peran peserta didik sangat dominan dan guru hanya sebagai fasilitator dalam mengelola kelas. Kelebihan dari strategi ini antara lain mendorong ketertarikan dan keingintahuan peserta didik, menciptakan alternatif dan menyelesaikan masalah, mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan interpersonal dalam kemampuan yang lain. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya, dan untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan. Kelebihan strategi ini antara lain, peserta didik dapat belajar dari temannya dan guru untuk membangun keterampilan sosial dan kemampuan-kemampuan yang lain. Yang keempat, strategi pembelajaran empirik atau eksperiental. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif.
berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik efektif. Kelebihan dari strategi ini antara lain meningkatkan partisipasi peserta didik, meningkatkan sifat kritis peserta didik, dan meningkatkan analisis peserta didik. Alat pendidikan. Pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi juga mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi yang membantu pencapaian tujuan pendidikan. Penggunaan alat pendidikan. Penggunaan alat mempunyai hubungan yang erat dengan sifat kepribadian pemakai karena merupakan sifat khas dari alat pendidikan. Dalam memilih alat-alat pendidikan, perlu diperhatikan hal-hal berikut, yaitu tujuan apakah yang ingin dicapai dengan alat itu, siapakah yang akan menggunakan alat itu, terhadap siapakah alat itu akan digunakan, dan alat-alat manakah yang akan tersedia dan dapat digunakan. Jenis alat pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu alat pendidikan pendahuluan. Alat pendidikan pendahuluan adalah alat pendidikan yang ditetapkan bagi anak didik yang belum mengerti akan arti kewibawaan dan terdiri dari keteraturan, berarti berlangsung pada waktu, tempat, dan dengan cara yang tetap. Kebersihan berarti menanamkan kebiasaan agar tetap bersih dan rapi. Ketenangan artinya menanamkan kebiasaan untuk ikut menjaga keharmonisan keluarga sehingga dapat hidup dengan tenang. Pembiasaan artinya memberi kesempatan kepada anak akan kesibukan dalam lapangan indera dan motorik, kesempatan untuk bergaul dengan sesama. Alat pendidikan yang sebenarnya memberi perlindungan yang bertujuan untuk menghalangi anak berbuat sesuatu yang akan merugikan anak didik. Hal ini dapat berupa memberi kesempatan untuk mengalami sesuatu, membatasi perbuatannya, dan melarang atau menganjurkan untuk berbuat sesuatu. Verstaahouding, agar mengerti. Yang dimaksudkan adalah agar anak dapat mengerti tingkah laku orang tuanya, agar dimengerti oleh anak didik apa maksud dari sikap itu, dan agar dapat dicontoh oleh anak didik, baik secara sadar maupun tidak. Kesamaan arah dalam berbuat dan berpikir. Dalam hal ini, alat pendidikan bercorak meragakan suatu contoh sehingga anak didik memperoleh penjelasan, pemberitahuan, dan gambaran akan suatu keadaan, sehingga peserta didik mempunyai tanggung jawab dan mau menyesuaikan diri dengan aturan. Merasa hidup bersama, merasa ada perpaduan. Dalam hal merasa hidup bersama ini, timbul rasa saling percaya, mempercayai, cinta mencintai, sehingga pendidik menciptakan suatu kesempatan untuk terwujudnya merasa hidup bersama itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.